Indonesia mempunyai kekayaan sejarah yang termaktub di dalam banyak prasasti. Lalu, prasasti sendiri itu apa sih? Mungkin banyak dari kita yang belum sepenuhnya tahu apa itu prasasti dan apa fungsi dan kegunaannya. Ya, prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti dianggap sumber terpenting karena mampu memberikan kronologis suatu peristiwa di masa kuno. Banyak hal yang membuat suatu prasasti itu sangat menguntungkan dunia penelitian. Selain mengandung unsur penanggalan, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Mungkin kalau di masa modern ini pengertiannya seperti batu nisan yang diletakkan saat peresmian suatu proyek pembangunan yang diresmikan kepala daerah ataupun presiden. Prasasti di Indonesia tertulis dalam berbagai huruf dan bahasa. Ada huruf Pallawa, Dewanagara, Jawa kuno, Arab, dan Pegon. Bahasa yang sering digunakan antara lain Melayu kuno, Bali kuno, Jawa kuno, Sunda kuno, Sangsekerta, dan Arab. Begitu banyaknya data dan informasi dari prasasti, kita tidak hanya tahu tentang penanggalan ataupun nama raja yang sering berkuasa, tetapi juga kehidupan sehari-hari yang relevan pada masa sekarang yang terkadang orang lain tidak tahu. Mengenai pajak yang tercatat di dalam prasasti, pada masa lalu pajak sendiri sudah berlaku dengan berbagai jenis pajak, mulai dari pajak ayam, bebek, padi, tanah, ububan atau tungku pandai besi, sampai jembatan juga kena pajak untuk orang asing. Bahkan ada juga pajak hasil bumi, pajak penjualan, serta pajak profesi. Semua itu dikenal sebagai Drawya Haji milik raja. Pajak sendiri adalah sumber penghasilan kerajaan. Uniknya, pajak ayam dan bebek sendiri batas minimal agar tak kena pajak adalah sekandang. Lebih dari itu wajib membayar pajak. Tetapi seberapa persis jumlah ayam dan bebek itu sendiri belum diketahui secara pasti. Selain itu, prasasti juga merekam perilaku curang petugas, termasuk pemungut pajak. Salah satunya yaitu mereka yang menggunakan ukuran berbeda untuk menetapkan pajak tanah. Petugas sendiri memakai ukuran satuan tampah yang lebih kecil, sehingga pemilik tanah membayar pajak yang lebih besar. Pemilik tanah protes dan kasus tersebut diteliti ulang oleh independen yang kemudian memutuskan menerapkan ukuran satuan tampah yang benar. Akhirnya jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang. Terlepas itu semua, prasasti yang ada di Nusantara sebagian besar berisi penetapan SIMA, yakni daerah bebas pajak. Inilah bukti bahwa pada zaman dahulu rakyat keberatan untuk membayar pajak. Selain itu, prasasti juga mencatat silsilah, jenis makanan dan minuman, nama tempat, beragam profesi dan aktivitas perekonomian. Ada juga mengenai pelaksanaan sistem hukum, sosial, administrasi, dan birokrasi kerajaan, pembagian kerja, keagamaan, seni, adat istiadat, bahkan batas wilayah, termasuk batas wilayah negara ini. Indonesia sendiri mempunyai bermacam-macam warisan prasasti, dan prasasti sendiri lebih mengenalkan kita kepada warisan budaya dan sejarah leluhur kita terdahulu.
serta meneguhkan kehadiran kita sebagai bangsa dengan beragam budaya. Prasasti juga berfungsi untuk mempelajari diri sendiri, dalam hal ini Indonesia. Jangan sampai kita belajar dari orang lain tentang diri sendiri,